raja terakhir di Minangkabau ini wafat dan kemudian dimakamkan di Pagaruyung. Sementara Sultan Tangkal Alam Bagagarsah pada sisi lain ingin diakui sebagai Raja Pagaruyung. Tetapi pemerintah Hindia Belanda dari awal telah membatasi kewenangannya dan hanya mengangkatnya sebagai Rejen Tanah Datar. Kemungkinan karena kebijakan tersebut menimbulkan dorongan pada Sultan Tangkal Alam Bagagar untuk memulai memikirkan bagaimana mengusir Belanda dari negerinya. Setelah menyelesaikan perang Diponegoro di Jawa, Belanda kemudian berusaha menaklukkan kaum Padri dengan kiriman tentara dari Jawa, Madura, Bugis, dan Ambon. Namun ambisi kolonial Belanda tampaknya membuat kaum adat dan kaum Padri berusaha melupakan perbedaan mereka dan bersekutu secara rahasia untuk mengusir Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1833, Sultan Tangkal Alam Bagagar ditangkap oleh Letnan Kolonel Elod di Batu Sangkar atas tuduhan pengkhianatan. Ia dibuang ke Batavia, Jakarta sampai akhir hayatnya dan dimakamkan di pekuburan Mangga II. Setelah kejatuhannya, pengaruh dan prestise kerajaan Pagaruyung tetap tinggi terutama pada kalangan masyarakat Minangkabau yang berada di rantau. Salah satu ahli waris kerajaan Pagaruyung diundang untuk menjadi penguasa di Kuantan. Begitu bermaksud mengangkatnya Pertuan Ali Alamsyah yang dianggapnya masih keturunan langsung Raja Minangkabau sebagai raja di bawah perlindungan Inggris. Sementara setelah berakhirnya perang Padri, Tuan Gadang di Batipuh meminta pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan kedudukannya lebih tinggi kepada sekedar Rejen Tanah Datar yang dipegangnya setelah menggantikan Sultan Alam Bagagar. Tetapi permintaan ini ditolak oleh Belanda. Hal ini nantinya termasuk salah satu pendorong pecahnya pemberontakan tahun 1841 di Batipuh. Selain masalah kultur stelsel. Wilayah kekuasaan menurut Tom Paris dalam Suma Oriental, tanah Minangkabau selain dataran tinggi pedalaman Sumatera di tempat di mana rajanya tinggal, juga termasuk pantai timur Arcat antara Aru dan Rokan ke Jambi dan kota-kota pelabuhan pantai barat Pancur Barus arah ke Sumatera Utara, Tiku dan Pariaman. Dari catatan tersebut juga dinyatakan tanah Indragiri, Siak, Arcat merupakan bagian dari tanah Minangkabau dengan Teluk Kuantan sebagai pelabuhan utama Raja Minangkabau tersebut. Namun belakangan daerah-daerah rantau seperti Siak, Kampar, dan Indragiri kemudian dilepas dan ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh. Wilayah pengaruh politik kerajaan Pagaruyung adalah wilayah tempat hidup, tumbuh, dan berkembangnya kebudayaan Minangkabau. Wilayah ini dapat dilacak dari pernyataan Tambo atau legenda adat berbahasa Minang ini. Dari Sikilang Ayah Bangi hingga Tarata Ayah Hitam, dari Durian di Takwa Rajo hingga Sialang Balantak Basi. Sikilang Ayah Bangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, berbatasan dengan Natal, Sumatera Utara. Sikilang nama daerahnya. Kemudian rata-rata Ayah Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian Tikwa Rajo adalah wilayah Kabupaten Bungo atau Jambi. Yang terakhir Sialang Balantak Basi adalah wilayah Rantau Barangin, Kabupaten Kampar, Riau sekarang. Oh, Rantau Barangin. Iya. Sekarang secara lengkapnya dalam Tambo nyatakan bahwa alam Minangkabau, wilayah Kerajaan Pagaruyung adalah sebagai berikut. Nan Saliliak Gunung Merapi, daerah Luhak Nantigo. Kemudian Seedaran Gunung Pasaman, daerah sekeliling Gunung Pasaman. Sajajaran Sago Jo Singgalang, daerah sekitar Gunung Sago dan Gunung Singgalang. Kemudian seputaran Talang Jo Kurinci, daerah sekitar Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Dari Singkara nan Badangkang, dari Pariangan, Padang Panjang dan sekitarnya, hingga Buayo Putiah Dagua, daerah di pesisir selatan hingga Muko, sampai ke Kapintu Rajo Hilir, dari daerah Jambi sebelah barat hingga Durian di Takwa Rajo, daerah yang berbatasan dengan Jambi,
Cipisau-Pisau Hanyui, daerah sekitar Indragiri Hulu hingga Gunung Sahilan, Kampar, luasnya teman-teman. Sialang Balantak Basi, daerah sekitar Gunung Sahilan dan Singingi, hingga Babalia Mudia, daerah hingga ke rantau pesisir sebelah timur atau daerah Kabupaten Pelalawan. Kemudian sailiran Batang Bangkawe Balawan sampai ke Ombak nan Badabua, daerah sekitar Danau Sekarak dan Batang Ombilin. Sailiran Batang Sikilang, daerah hingga Samudra Indonesia. Hingga Lawi nan Sadidiah, daerah sepanjang pinggiran pantai Batang Sikilang Pasaman Barat. Katimua Ranah Aya Bangi, daerah yang berbatasan dengan Samudra Indonesia. Raojo Mape Tunggua, daerah sebelah timur air Bangis. Kemudian air Bangis, Rajo Mape Tunggua, daerah di kawasan Rape, Rao dan Mape Tunggua. Kemudian Gunung Mahalintang, daerah perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Kemudian pesisir Banda Sapulua, daerah sepanjang pantai barat Sumatera. Tarata Hitam, daerah sekitar Silawi dan Lunang sampai ke Tanjung Simalidu, daerah hingga Tanjung Simalidu. Kemudian Pucuk Jambi Sambilan Lurah, daerah sehiliran Batanghari, yaitu Kabupaten Damasraya. Pengaruh kerajaan Pagaruyung melingkupi hampir seluruh Sumatera yang seperti yang ditulis William Marsden dalam bukunya The Story of Sumatra 1784. Beberapa kerajaan lainnya di luar Sumatera juga mengakui kedaulatan Pagaruyung, walaupun bukan dalam hubungan pemberian upeti. Ada sebanyak 62 hingga 75 kerajaan kecil di Nusantara yang menginduk pada Pagaruyung, yang tersebar di Filipina, Brunei, Thailand, dan Malaysia, serta di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat di Indonesia. Hubungan tersebut dibedakan berdasarkan gradasi hubungan, yakni sapiah balahan, ya, garis keturunan perempuan, kemudian kuduang karatan, garis keturunan laki-laki, kapak radai, serta timbang pacahan yang merupakan turunan kerajaan. Sistem pemerintahan. Aditya Warman pada awalnya menyusun sistem pemerintahnya mirip dengan sistem pemerintahan yang ada di Majapahit masa itu, meskipun kemudian menyesuaikan dengan karakter dan struktur kekuasaan kerajaan sebelumnya, Dharmasraya dan Sriwijaya, yang pernah ada pada masyarakat setempat. Ibu kota pemerintahan secara langsung oleh raja, sementara daerah pendukung tetap diperintah oleh datu setempat. Pagaruyung memiliki sistem raja triumvirat yang disebut Rajo Tigo Selo, 3 orang raja yang bersila, yang terdiri atas pertama Raja Alam yang berkedudukan di Pagaruyung, kemudian Raja Adat yang berkedudukan di Buwo, kemudian Raja Ibadat yang berkedudukan Super Kudus. Menteri. Raja-raja Pagaruyung memiliki 4 orang pembesar utama yang disebut Basa Ampe Balai, yaitu pertama Bandaro yang berkedudukan di Sungai Tarap, kedua Makudum yang berkedudukan di Sumani, Indomo yang berkedudukan di Suraso, Tuan Gada yang berkedudukan di Batipuh. Belakangan pengaruh Islam menempatkan Tuan Kadi yang berkedudukan di Padang Gantiang, menggeser kedudukan Tuan Gadang di Batipuh dan bertugas menjaga syariah agama. Sebagai aparat pemerintahan, masing-masing Basa Ampe Bala punya daerah-daerah tertentu tempat mereka berhak menagih upeti sekedarnya, yang disebut rantau masing-masing pembesar tersebut. Bandaro memiliki rantau di Bandar 10. Rantau Tuan Kadi adalah di 7 Koto dekat Sijunjung. Indomo punya rantau di bagian utara Padang, sedangkan Makudum punya rantau di Semenanjung Melayu, di daerah pemukiman orang Minangkabau di sana. Selain itu, di dalam menjalankan roda pemerintahan,
Kerajaan juga mengenal aparat pemerintahan yang menjalankan kebijakan dari kerajaan sesuai dengan fungsi masing-masing, yang disebut Langgam nan Tujuh. Mereka terdiri dari satu pemuncak Kota Piliang, kedua perdamaian Kota Piliang, ketiga Pasak Kungkuang Kota Piliang, keempat Harimau Campo Kota Piliang, kelima Camin Tarui Kota Piliang, nomor 6 Cumati Kota Piliang, ketujuh Gajah Tongga Kota Piliang. Pemerintahan Darek dan Rantau. Dalam laporannya, Tom Pires telah memformulasikan struktur wilayah dari tanah Minangkabau dalam Darek atau land dan Rantau sea atau coast. Walaupun untuk beberapa daerah pantai timur Sumatera seperti Jambi dan Palembang disebutkan telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa. Kerajaan Pagaruyung membawahi lebih dari 500 nagari yang merupakan satuan wilayah otonom pemerintah. Nagari ini merupakan dasar kerajaan dan mempunyai kewenangan yang luas dalam memerintah. Suatu nagari mempunyai kekayaannya sendiri dan memiliki pengadilan adatnya sendiri. Beberapa buah nagari kadang-kadang membentuk persekutuan. Misalnya Bandar 10 adalah persekutuan 10 nagari di selatan Padang. Kepala persekutuan ini diambil dari kaum penghulu dan sering diberi gelar raja. Raja kecil ini bertindak sebagai wakil Raja Pagaruyung. Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah papatah yang ada pada masyarakat adat Minangkabau itu sendiri, yaitu dari rata-rata menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi nagari penghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minangkabau dimulai dari struktur terendah disebut dengan terata, kemudian berkembang menjadi dusun, kemudian berkembang menjadi koto atau kota, dan kemudian berkembang menjadi nagari atau negeri. Biasanya setiap nagari yang dibentuk minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut. Darek, Luak Nantigo. Luak tanah data pertama yaitu Alam Surambi Sungai Pagu, Batipuh 10 koto, Kubuang 3 baleh, Langgam nan 7, Limo Kaum 2 baleh koto, Lintau 9 koto, Lubuak nan 3, Nilam Payuang Sakaki, Pariangan Padang Panjang, Sungai Tarap Salapan Batua, Talawi 3 Tumpuak, kemudian Tanjuang nan 3 10 koto di Aceh, Luak Agam Ampe Angke, Lawang nan 3 Balai, Nagari-ngari Danau Maninjau, Luak 50 Hulu Lareh, Luak Ranah Sandi. Di daerah Radare atau daerah inti kerajaan Pagaruyung terbagi 3 luak, yaitu 3 luak nan 3 yaitu luak tak nan data, belakang menjadi luak tanah data, luak agam dan luak 50. Sementara pada setiap nagari pada kawasan luak di pemerintahan oleh raja penghulu yang mengepalai masing-masing suku yang berdiam dalam negeri tersebut. Penghulu dipilih oleh anggota suku dan warga nagari untuk memimpin dan mengendalikan pemerintahan nagari tersebut. Keputusan pemerintahan diambil melalui sepakatan para penghulu di balai adat. Setelah dimusyawarahkan terlebih dahulu di daerah inti kerajaan Pagaruyung, Raja Pagaruyung tetap dihormati walau hanya bertindak sebagai penengah dan penentu batas wilayah. Rantau. Raja Pagaruyung mengendalikan secara langsung daerah rantau. Ia boleh membuat peraturan dan memungut pajak di sana. Rantau merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Rantau juga berfungsi sebagai tempat mencari kehidupan. Kawasan perdagangan rantau di Minangkabau dikenal sebagai Rantau nan 2, terbagi atas Rantau di Hilia, kawasan pesisir timur, dan Rantau di Mudia, kawasan pesisir barat. Masing-masing luak memiliki wilayah rantaunya sendiri, yaitu penduduk tanah datar merantau ke daerah barat dan tenggara. Penduduk agam merantau ke arah utara dan barat, sedangkan penduduk 50 merantau ke daerah Riau daratan sekarang, yaitu Rantau Kampar, Rokan, dan Kuantan. Selain itu terdapat daerah perbatasan wilayah
luhak rantau yang disebut sebagai ujung darek kapalo rantau. Di daerah rantau seperti di Pasaman, kawasan penghulu ini sering berpindah kepada raja-raja kecil yang memerintah turun-temurun. Di Indrapura, raja mengambil gelar sultan, sementara di kawasan lain mengambil gelar yang di pertuan besar. Pembagian daerah rantau sebagai berikut. Rantau luhak tanah datar, rantau nan kurang aso 20 atau daerah kabupaten Singi. Pertama, Lubuk Ambacang, Lubuk Jambi, Gunung Koto, Benai, Pangian, Basra, Setanjua, Kopa, Talua Angin, Inuman, Surantih, Talua Rayo, Simpang Kulayang, Aye Molek, Pasiaringgi, Kuantan, Talang Mamak, Gualo Enok. Ujung darek kapalo rantaunya, Anduriang, kayu tanam, Guguk kapalo hilalang, Cincin, Toboh Pakandangan, 2 kali Sawale 6 lingkuang, 7 koto Batu Kalang, Koto Baru, Koto Dalam, Tandike, Sungai Durian, Sungai Sariak, dan Ampalu. Kemudian ada rantau luhak agam, Tiku Pariaman, Pasaman Barat, Pasaman Timur. Ujung darek kapalo rantaunya, Palembayan, Silareh Ayi, Lubuk Basuang, Kampuang Pinang, Simpang Ampe, Sungai Garinggiang, Lubuk Bawan, 3 koto, Garagahan, Manggopoh. Rantau luhak 50, Mangilang, Tanjuang Baliak, Pangkalan, Koto Alam, Gunung Malintang, Muaro Paiti. Rantau Barangin, Rokan, Rambah, Tambusai, Kepenuhan, Kunto, Darussalam, Rokan, Ampe Koto, Gunung Sailan, Kuntu, Lipek Kain, Ludai, Ujung Bukit, Batu Sanggan, 3 Baleh, Koto Kampar, Sibiruang, Gunung Malelo, Tabiang, Tanjuang, Gunung Bungsu, Muaro Tangkui, Pangkai, Binamang, Tanjung Babai, Pulau Gadang, Pulau Koto Sitangkai, 3 Baleh, Lubuk Aguang, 5 Koto Kampar, Kuok Bangkinang, Salo, Rumbio, Ayetiri, Taratak Buluah, Pangkalan Indawang, Pangkalan Kapeh, Pangkalan Sarai, Koto Lawe. Sementara kawasan rantau pasisir panjang atau Bandar 10 dipimpin oleh Raja Nan Ampe, 4 orang yang bergelar Raja Air Haji, Raja Bungo Pasang, Raja Kambang, Raja Palangai. Kawasan ini merupakan semacam konfederasi dari 10 daerah atau negeri yang dipimpin masing-masing oleh 10 penghulu negeri tersebut adalah Air Haji, Bungo Pasang atau Painan, Banda Salido, Kambang, Palangai, Lakitan, Tapan, Tarusan, Batang Kapeh, Ampe Balai Koto, Kabupaten Muko, 5 Koto, Kabupaten Muko. Negara-negara ini kemudian dikenal sebagai bagian dari Kerajaan Indrapura, termasuk daerah anak sungai yang mencakup Lembah Manjuto dan Air Dikit. Disebut sebagai negari Ampe Baleh Koto dan Muko atau 5 Koto. Selain ketiga daerah-daerah rantau tadi, terdapat daerah rantau yang terletak di wilayah Semenanjung Malaya, Malaysia. Sekarang beberapa kawasan rantau tersebut menjadi negari. Kemudian masyarakatnya membentuk konfederasi semacam luhak pada masa awal, meminta dikirimkan raja sebagai pemimpin atau pemersatu mereka kepada yang Pertuan Pagaruyung. Kawasan tersebut dikenal sebagai Negeri Sembilan yang berada di Malaysia. Negara-negara tersebut adalah Jelai, Jelebu, Johor, Klang, Naning, Pasir Besar, Rembau, Segamat, Sungai Ujong. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.